Dulu Arab Palestina dan Yahudi itu hidup berdampingan sampai peristiwa ini terjadi. Mari kita cek faktanya. Nah, sebelum nonton saya harus bilang ini dulu ya. Saya bukan pendukung gerakan Zionis, tetapi juga bukan pendukung Palestina. Saya hanya full menyampaikan sejarah. Saya tidak tertarik dengan politik ataupun dengan konflik agama. Ya memang pasti ada kesan bahwa saya berpihak kemana. Dan itu wajar saja, apalagi memang orang Kristen sering dianggap sebagai pembela Israel. Ya nggak juga begitu. Saya jelaskan dulu ya posisi saya ya. Sampai saat ini saya tetap sependapat dengan Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, solusi yang disebut dengan two-state solution. Nah kalau sudah oke, yuk kita bahas pelan-pelan tanpa emosi ya, hanya fakta. Jadi di video sebelumnya, saya sempat ceritakan bahwa setelah Yahudi kalah perang dengan Kekaisaran Romawi tahun 135 Masehi, maka orang Yahudi itu dijadikan budak dan disebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Roma yang secara efektif mengakhiri kedaulatan Yahudi di tanah Israel selama berabad-abad. Tanah itu seakan-akan kosong. Tapi meskipun terjadi pengasingan besar-besaran, bangsa Yahudi itu tidak sepenuhnya hilang dari tanah tersebut. Ada juga komunitas yang tetap bertahan dan menjaga keberadaan mereka secara terus-menerus selama ribuan tahun. Jadi ada yang dibuang, ada yang tetap tinggal. Dan seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Romawi juga udah mulai pudar. Maka daerah itu berganti dan dikuasai oleh Kesultanan Ottoman yang berpusat di Turki dan mereka menguasai sejak tahun 1500-an. Dan di akhir tahun 1800-an, wilayah tersebut semakin banyak dipenuhi oleh bangsa Arab. Sehingga orang Yahudi menjadi minoritas di wilayah tersebut. Mungkin kurang dari 1%. Nah, walaupun memang mayoritas bangsa Arab yang tinggal di situ beragama Islam, tetapi tidak sedikit juga loh yang beragama Kristen. Khususnya orang Arab yang berasal dari Syria dan Lebanon, itu banyak juga Kristennya. Dan mereka hidup normal, layaknya tetangga tanpa ada konflik besar selama ratusan tahun. Yahudi yang sudah stay di situ ratusan tahun dengan bangsa Arab. Tiba-tiba terjadilah gerakan awal sebelum gerakan Zionis. Dalam sejarah, gerakan awal ini biasanya disebut dengan gerakan Aliyah pertama. Jadi, gerakan ini dipicu oleh meningkatnya penganiayaan atau pogrom terhadap orang-orang Yahudi di Eropa Timur, khususnya di daerah Rusia dan Rumania. Jadi mereka berpikir untuk kabur dari Rusia dan Rumania dan kembali ke tanah yang menurut mereka adalah tanah air mereka. Ini terjadi kurang lebih di akhir tahun 1800-an. Dan 14 anggota kelompok yang pertama tiba di pelabuhan Java 6 Juli 1882. Dan selama periode ini, tahun 1882 sampai 1903, sekitar 25.000 hingga 35.000 orang Yahudi pindah ke wilayah tersebut. Mereka datang, mereka beli tanah, bangun pemukiman, dan semua itu dilakukan secara legal, nggak ada yang salah. Mereka pun membeli tanah yang dijual oleh orang Arab yang tinggal di wilayah itu, yang sekarang jadi konflik itu. Dan ini benar-benar normal, layaknya jual beli tanah. Tidak ada paksaan, tidak ada pengusiran sama sekali. Benar-benar full bisnis. Ada yang jual, ada yang beli. Dan banyak dari pemukiman awal ini dibiayai oleh orang kaya Yahudi terkenal. Seperti Baron Edmond de Rothschild, ya, yang kita kenal dengan Rothschild itu. Tapi kali ini yang dari Prancis. Dan di masa ini belum ada istilah Zionisme. Tapi ini dianggap sebagai landasan praktis bagi gerakan Zionisme di lapangan. Dan sekali lagi, ketika orang Yahudi datang itu 25.000, 35.000, tidak ada konflik. Yang ada itu adalah kerjasama, adanya apa? Perdagangan. Tapi pelan-pelan memang komposisinya mulai berubah. Tiba-tiba ada Theodor Herzl, dia menggagas Zionisme. Masuklah orang Yahudi dari Eropa, masuk awal tahun 1900-an sampai 1930-an. Akibatnya memang populasi Yahudi meningkat signifikan karena orang-orang Yahudi dari Eropa kembali semua ke tanah yang jadi konflik ini. Dan 1939 itu jumlah populasi Yahudi jadi 30%. Yahudi yang tadinya full minoritas, sekarang jumlahnya hampir sama dengan bangsa Arab. Mereka mulai membangun pemukiman. Sekali lagi ya,
Tidak ada pengusiran ataupun pencerobotan, nggak ada itu. Semua dilakukan secara normal, di mana mereka datang dan membeli tanah. Ini kalau saya kasih ibarat, sama seperti orang apa namanya, dari Tiongkok atau dari India datang ke Indonesia, dia beli tanah, dia mendirikan rumah, ya mirip-mirip lah. Mereka juga sama, beli tanah, punya properti, dan itu terjadi kenapa? Karena pasti ada yang jual juga tanahnya kan. Dan itu juga yang terjadi pada masa era Zionisme itu. Karena sifatnya orang Yahudi itu berkumpul, maka seperti ada kesan negara dalam negara. Mudah-mudahan Anda paham ya. Walaupun saat itu belum ada juga negara Palestina secara resmi. Dan disinilah ketegangan mulai terasa lebih serius. Orang Arab atau orang-orang bangsa Arab yang tinggal di Palestina mulai merasa, ini bukan sekedar pendatang nih, ini perubahan besar. Tapi di sisi Yahudi sendiri, mereka juga bukan sekedar mau tinggal, mereka juga punya ambisi untuk mendirikan negara. Makanya coba kita lihat ini secara keseluruhan, menyeluruh. Dan tanah yang selama ini tadinya dikuasai oleh Kesultanan Ottoman, Kesultanan ini runtuh, akhirnya berpindah tangan ke Inggris. Inggris lalu membuat sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Balfour, itu terkenal itu. Dan deklarasi ini memicu ketegangan yang besar. Disinilah titiknya. Karena dalam deklarasi itu, Inggris mendukung Rumah Nasional Yahudi. Dan di saat yang sama, wilayah itu sudah dihuni oleh mayoritas Arab dan orang-orang Yahudi yang memang sudah tinggal ratusan tahun. Akhirnya terjadi kerusuhan pecah di Yerusalem, di Jaffa, di Hebron. Titik pecahnya bukan dimulai dari perang besar, tapi dari satu peristiwa yang menghancurkan kepercayaan. Tahun 1929 di Hebron, itu kerusuhan pecah. 67 orang Yahudi dibunuh oleh massa yang berlatar belakang bangsa Arab. Dan ini penting. Mereka bukan pendatang baru dari Eropa loh ini. Mereka adalah komunitas Yahudi lama yang sudah tinggal di Hebron selama ratusan, bahkan dianggap berakar sejak ribuan tahun. Jadi bukan yang dibunuh itu bukan orang Yahudi yang dari Eropa, bukan. Ini Yahudi lama. Dan setelah kejadian itu, komunitas Yahudi di Hebron hilang. Sebagian dibunuh, sisanya dievakuasi oleh Inggris. Dan sejak titik itu, situasi berubah. Ya kalau Anda nggak percaya boleh carilah di Wikipedia, di Google. Orang Yahudi mulai berpikir bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada pihak lain untuk keamanan. Mereka mulai bangun sistem pertahanan sendiri yang kemudian berkembang menjadi organisasi seperti Haganah. Di sisi lain, orang Arab juga semakin curiga dan semakin keras menolak kedatangan orang-orang Yahudi, imigrasi Yahudi. Kepercayaan runtuh. Masuk ke tahun 1936 sampai 1939, ini bukan lagi kerusuhan kecil. Ada pemberontakan yang disebut dengan pemberontakan Arab. Apa yang terjadi? Dimulai dengan mogok nasional besar-besaran selama sekitar kurang lebih 6 bulan pada tahun 1936. Ribuan, bahkan hingga puluhan ribu orang Arab terlibat. Pelabuhan ditutup, transportasi lumpuh, dan aktivitas ekonomi ya praktis berhenti. Ini menjadi salah satu mogok politik terbesar di kawasan saat itu. Namun, situasi nggak berhenti di situ. Pemberontakan berkembang menjadi kekerasan yang terbuka. Terjadi serangan terhadap pasukan Inggris, serangan terhadap komunitas Yahudi, serta sabotase terhadap jalur kereta, jalan, dan berbagai infrastruktur penting. Ini loh titiknya. Lalu bagaimana responnya? Ya tentu saja Inggris yang memegang mandat mengirimkan puluhan ribu tentara dan melakukan penindakan keras. Banyak pemimpin Arab ditangkap, diasingkan, bahkan dibunuh. Di sisi lain, kelompok Yahudi justru semakin terorganisir secara militer. Dan dampaknya sangat besar. Dan sampai titik ini, ingat saya tetap menolak tindakan keras menghilangkan nyawa. Kepemimpinan Arab pada akhirnya berubah drastis akibat tekanan dan penindasan tersebut. Sementara komunitas Yahudi menjadi semakin siap secara militer dan strategi. Hubungan antara kedua komunitas ini pun hampir tidak mungkin diperbaiki lagi. Lalu datanglah momen besar, 1947. PBB mengusulkan solusi dengan membagi wilayah tersebut menjadi 2 negara. Udah ada solusinya, 2 negara.
Rancangannya adalah sekitar 55% wilayah diberikan untuk negara Yahudi dan sekitar 45% untuk negara Arab. Ya, memang nggak adil, pasti nggak adil. Padahal secara populasi saat itu orang Yahudi cuma 33%, sementara orang Arab 67%. Ya pasti memunculkan reaksi. Reaksinya pun berbeda. Pihak Yahudi menerima rencana tersebut karena dapat bagian lebih besar. Meskipun tidak sepenuhnya ideal bagi mereka karena mereka maunya juga semuanya. Sebaliknya pihak Arab juga menolak karena merasa pembagian itu tidak adil. Jumlah mereka lebih banyak, kenapa dapat area yang lebih kecil? Sampai masuklah 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan. Perang pun pecah. Hasilnya mengubah segalanya. Israel berhasil menang dan menguasai 78% wilayah, jauh lebih luas dari rencana awal PBB. Sekitar 700.000 orang Palestina menjadi pengungsi, kehilangan tempat tinggal mereka. Wilayah Arab yang tersisa terpecah menjadi dua bagian, tepi barat yang disebut dengan West Bank dan satu lagi Gaza. Di sisi lain, dalam beberapa tahun berikutnya, sekitar 800.000 lebih orang Yahudi keluar atau terusir dari negara-negara Arab. Banyak di antara mereka pindah ke Israel. Tadinya banyak komunitas Yahudi di daerah-daerah negara Arab, dan mereka semua diusir. Di titik ini penting untuk dipahami dengan jujur. Sulit untuk menunjuk satu pihak dan berkata, ini nih yang mulai nih. Nggak bisa begitu. Yang jelas konfliknya sudah terjadi. Pembagian sudah pernah ditawarkan, tetapi ditolak. Dan akhirnya, ia harus diselesaikan lewat perang. Yang tentu saja kita menghindari itu. Dan dalam realitas perang, ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Pihak yang kalah harus menerima kehilangan wilayah. Dan itulah yang terjadi. Wilayah yang sebenarnya sudah pernah dibagi oleh PBB, namun karena ditolak, perang terjadi. Ketika Israel menang, ya tentu saja konsekuensinya adalah perubahan peta, termasuk bertambahnya wilayah yang dikuasai. Itulah konsekuensi daripada perang. Harusnya kan nggak usah. Namun hari ini, narasi itu sering disederhanakan menjadi penyerobotan tanah atau pengusiran sepihak, tanpa melihat konteks perang dan keputusan yang mendahuluinya. Akhirnya, situasi menjadi seperti ini. Israel sendiri berdiri sebagai sebuah negara dan menguasai mayoritas wilayah. Palestina tidak pernah benar-benar menjadi negara seperti rencana awal, dan konflik berubah total dari hidup berdampingan menjadi perebutan wilayah yang berkepanjangan sampai saat ini. Dan yang sering disalahpahami adalah ini awalnya sama sekali loh bukan soal agama. Makanya jangan dibawa ke dalam sentimen agama. Ini soal siapa tinggal di mana, siapa menguasai berapa persen wilayah, dan siapa yang akhirnya menang dalam perang. Jadi, supaya dipahami bahwa kalau kita hanya melihat hasil akhirnya tanpa memahami prosesnya, kita tidak sedang mencari kebenaran loh. Kita hanya memilih cerita yang ingin kita percayai.